Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Judul dari PPT ini adalah Sistem Pelumas Dual Stroke Engine. Nah, kelompok 1 terdiri dari Mas Fiksko Al-Amin, John Permadi, Febri Yulistawan, saya sendiri, lalu Rehan Nur Pamungkas, Delviano Dava, Alif Mauladani, Amalia, Reza, dan Muhammad Sultan Zafran. Cara kerja mesin dua langkah. Dalam mesin dua langkah atau biasa disebut dua tak, satu kali putaran kruk as atau crankshaft 360 derajat terdapat 4 siklus. Jadi setengah putaran atau 180 derajat melakukan 2 siklus, di mana pada mesin dua langkah tidak memakai valve dan camshaft seperti di mesin 4 langkah. Sebagai gantinya, mesin dua langkah memakai membran yang berada setelah karburator. Mesin dua langkah ini memiliki akselerasi yang lebih bagus dan responsif. Akan tetapi, mesin ini memiliki RPM yang cukup tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih boros. Bahan bakarnya berupa bensin dengan campuran oli samping untuk melumasi bagian dalam mesin. Mesin dua langkah cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 langkah, sehingga rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio lebih baik dibandingkan mesin 4 langkah. Angka pertamanya adalah saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. 2. Pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangan. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. 3. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangannya. 4. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. 5. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah kedua, pertama saat bergerak ke TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Kecampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. 2. Melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. 3. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. 4. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu menyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB, karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi. Loop oil system adalah suatu sistem yang mengatur pelumasan komponen-komponen yang bergerak dalam turbin, serta peralatan pendukung lainnya, serta menyediakan oli untuk digunakan sebagai penggerak aktuator pada variabel geometri control system. Sistem ini mengatur agar fungsi pelumasan secara kontinu pada gas turbin agar dapat berjalan dengan maksimal. Tipe lubrication system yaitu sistem pelumasan basah atau wet sump system, merupakan sistem pelumasan di mana bagian dilumasi terendam oleh minyak pelumas. Sebagai contoh pada bagian gearbox dan crankcase pada piston engine. Sistem pelumasan kering atau dry sump system, oli ditampung dalam tempat tersendiri atau oil tank, terpisah dari bagian yang dilubrikasi. Oli kemudian disirkulasi melalui pipa menuju bagian-bagian engine yang akan dilubrikasi melalui engine lubrication system. Lubrikan memiliki fungsi untuk mengurangi atau mengontrol gesekan atau memisahkan permukaan, mengurangi keausan, kontrol kontaminasi, mencegah korosi, kontrol
temperatur, dan transmit power. Auswear adalah tergerus permukaan padatan karena adanya gesekan atau friksi untuk mengetahui jenis lubrikan yang tepat untuk mencegah keausan perlu diketahui jenis friksinya. Ada 3 jenis yang perlu Anda ketahui, yaitu boundary friction, load heavy, speed very low, 1 sampai 2 step movement, mixed friction, load moderate speed continuous atau moderate to high speed, hydrodynamic friction, load very low speed, high speed to very high speed. Enam jenis pelumas. Yang pertama yaitu oil. Kandungan oil plus aditif paling cair atau encer untuk very high speed, rantai, roda gigi, hidrolik, dan lain-lain. Bisa untuk pendingin kinerja hydrodynamic friction. Yang kedua yaitu dispersion. Kandungan oil plus aditif plus solid lubricant. Beberapa digunakan untuk pelumas serbaguna, beban ringan, dan kecepatan tinggi. Banyaknya kemasan can spray, pelumas on mobile, hydrodynamic friction. Yang ketiga yaitu paste atau anti-seize paste. Kandungannya yaitu high solid lubricant plus oil plus aditif. Bentuk mirip grease, lebih kental untuk very high load, tipe kecepatan very low stop, koneksi ulir atau thread, pin, bushing, boundary friction. Yang keempat yaitu grease. Kandungannya solid loop plus oil plus aditif plus pengental. Dapat melumasi di bidang vertikal, bentuk agak kental seperti gel, high base oil, for moderate to high speed, gear, bearing, conveyor, slides, dan lain-lain. Mix friction to hydrodynamic friction atau bearing. Yang kelima yaitu compound. Kandungannya yaitu filler plus silikon. Bentuk mirip pasta, putih keruh dan lebih kental. Untuk very high load. Tipe kecepatan yaitu very low to stop. Khusus untuk o-ring rubber, boundary friction. Yang keenam yaitu anti-friction coating. Kandungan solid lubricant plus solvent plus aditif plus binder. Formula mirip dispersi, bentuk mirip grease. Anti-friction coating bisa untuk high load. Tipe kecepatan very low to stop. Koneksi ulir atau thread, pin, bushing atau boundary friction untuk kondisi berdebu atau lingkungan yang bersih. Kandungan lubricant atau pelumas. Kandungan lubrikan ada 4. Yang pertama, base oil, yaitu pelumas cair, menahan temperatur, menjaga kompatibilitas material, mencegah oksidasi. Mineral atau natural, oil seperti parafinik, naphthenic, synthetic oil seperti diester, PAG, PAO, POE, silikon, PFPE, dan lain-lain. Dan base oil sintetik lebih baik dibanding mineral oil. Yang kedua, solid lubricant, yaitu pelumas padat untuk mengisi sela-sela material, menahan beban tinggi untuk temperatur ekstrim, berbentuk bubuk atau padatan, dan MOS2, grafit, melamin, PTFE atau teflon, dan lain-lain. Yang ketiga, thickener, yaitu pengental, menahan temperatur, menjaga agar formasi oil tetap pada tempatnya seperti spons, melindungi kontaminasi seperti air atau chemical, dan jenisnya ada S-swab, yaitu Li dan Li kompleks swab, dan non-swab seperti silika, benton, dan polyroe. Terus yang terakhir aditif, yaitu meningkatkan dan menambah atau mengurangi properti, dan oxidation, corrosion, extreme
extreme pressure atau IEP, stability index, kekentalan, dan lain-lain. Loop oil system 2 stroke terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lubricating oil system dan yang kedua ada cylinder system. Lubricating oil system mempunyai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, filter pelumas diletakkan pada discharge pompa. Yang kedua, filter utama aliran harus disediakan sistem kontrol untuk memonitor perbedaan tekanan. Yang ketiga, pompa utama dan independen stand harus disediakan. Yang keempat, bila perlu, pompa priming harus disediakan untuk memasok minyak pelumas ke mesin. Untuk komponennya yaitu yang pertama oil sump, yang kedua engine oil filter, yang ketiga piston cooling nozzle, yang keempat oil pump, yang kelima the oil galleries, yang keenam oil cooler, dan yang ketujuh the oil pressure indicator light. Sistem kerja lubricating oil system. Minyak pelumas dihisap dari loop oil sump tank oleh pompa bertipe screw atau sentrifugal melalui suction filter dan dialirkan menuju main diesel engine melalui second filter dan loop oil cooler. Temperatur oil keluar dari cooler secara otomatis dikontrol pada level konstan yang ditentukan untuk memperoleh viskositas yang sesuai dengan yang diinginkan pada inlet main diesel engine. Kemudian loop oil dialirkan ke main engine bearing dan juga dialirkan kembali ke loop oil sump tank. Karakteristik 1. Viscosity load carrying ability, kemampuan mengangkat beban. 2. Oxidation stability, ketahanan terhadap oksidasi. 3. Protection against rusting, protect terhadap pengkaratan. 4. Water separating ability, kemampuan pemisah terhadap air. 5. Foam resistant, ketahanan dari pembentukan busa. 6. Entrained air release, pelepasan udara yang terperangkap. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar skema untuk lubricating oil system 2 stroke. Oli pelumas dipompa dari tangki bawah melalui pompa oli pelumas utama dan melalui filter aliran penuh ke saluran masuk engine RO. RO melumasi bantalan utama, bantalan dorong, peredam getaran aksial, bantalan crankshaft, pendinginan piston, crosshead, bantalan camshaft, dan turbocharger. Untuk sistem oli pelumas utama juga umum untuk camshaftnya sendiri. Bagian utama oli ini dibagi antara pendinginan piston dan pelumasan crosshead. Dari mesin, oli terkumpul di oil pan. Dari sana dialirkan ke tangki bawah, tangki oli pelumas dengan cover dam. Berdasarkan permintaan kelas, cover dam harus ditempatkan di bawah tangki minyak pelumas. Untuk crankcase mesin dibuang melalui AR oleh pipa yang memanjang langsung ke dek. Pipa ini memiliki susunan saluran pembuangan sehingga minyak yang terkondensasi di dalam pipa dapat dialirkan ke tangki pembuangan. Silinder system. Persyaratan dari silinder system yaitu yang pertama, alkalinitas oli pelumas silinder harus sesuai dengan kandungan belerang dari HFO yang dipasok ke mesin. Yang kedua, dosis oli silinder harus proporsional dengan kandungan sulfur bahan bakar. Selanjutnya, silinder pengoperasian mesin dan yang dilengkapi dengan electronic dosing unit harus mendapat. Terakhir, pelumas silinder harus memiliki pelumasan yang baik antara liner dan sistem. Yang pertama, cylinder oil storage tank, daily tank, low flow, and low level alarm. Sistem kerja silinder system. Fluida berasal dari main engine cylinder loop oil tank, kemudian mengisi silinder oil service tank menggunakan heat pump, lalu masuk ke silinder oil booster unit. Di sana terdapat dua pompa, yaitu pompa running dan standby. Setelah itu masuk ke engine. Untuk oli sisa dari engine, dia kembali lagi ke silinder oil booster unit. Skema silinder system. Di silinder oil fluida berasal dari main engine silinder oil loop oil tank. Pada gambar di atas dapat dilihat pada bagian tengah atas yaitu M_E, kemudian CYL LO tank.
Pada gambar terlihat loop oil tank turun. Kemudian ada filter dengan ukuran mesh 32 dan mengisi silinder oil service tank. Pada silinder service tank diisi menggunakan head pump. Setelah dari service tank terdapat flow meter. Fungsi dari flow meter ini adalah supaya kita bisa tahu besarnya pemakaian pelumas silinder oil. Setelah itu masuk ke silinder oil booster unit, yang dimana terdapat 2 buah pompa running dan standby, yang nantinya akan masuk ke engine. Terdapat sistem pipa IL06 dengan diameter 15 atau silinder loop oil inlet. Untuk pelumas silinder oil yang berlebih dikembalikan lagi ke silinder oil booster unit. Ya, sekian dan terima kasih. Itu merupakan penjelasan dari hasil kerja kelompok 1, yaitu lubrication oil system motor 2 tak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang detail, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.